Shalom. Halo. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan minggu ini kita peringati sebagai Hari Minggu Palem. Boleh diangkat Palem cross-nya? Ya, bersama-sama kita katakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. 1, 2, 3. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi pada minggu ini kita merayakan Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus sudah sering ke Yerusalem, namun minggu ini spesial. Kenapa? Karena ini merupakan minggu di mana dia akan menghadapi dakwaan dan tuntutan. Dan pada hari itu orang-orang menyerukan kepada dia, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan hanya beberapa hari setelah itu mereka berkata apa? Salibkanlah dia. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Kenapa kita merayakan kembali Minggu Palem? Mungkin kita bertanya, itu kan tradisi. Nah, emang hidup kita penuh dengan tradisi kan? Ada sunrise, ada sunset. Nah, kenapa? Karena nanti waktu Yesus datang kedua kalinya, kita juga menyambutnya dengan menggunakan daun pohon palem. Jadi biar ingat nanti ya. Jadi kalau ada di rumah tanah bisa tanam pohon palem, bagus juga. Kalau enggak, cari di tetangga. Nah, jadi orang merayakan Yesus, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan tidak beberapa lama Yesus yang sama difitnah. Slide berikutnya. Oke. Apa yang Anda lakukan jika Anda difitnah? Mungkin tetangga Anda, mungkin teman kerja Anda, atau malah keluarga sendiri. Tentunya ini bukan pengalaman yang menyenangkan ya. Saya ingat waktu saya SMP di kampung, saking senangnya dulu masuk SMP dan dipilih ketua kelas, saya pengen bantu teman saya yang beli buku di koperasi sekolah. Jadi saya bantu teman saya yang beli buku di sekolah, saya bantuin. Dan waktu itu ada salah satu ada guru nitipkan, ada kembaliannya. Jadi saya bawa bukunya, seingat saya kasih ke orangnya, ke teman saya. Dan dia bilang dia nggak terima kembaliannya. Dan waktu itu guru saya itu, menjas saya sudah ngambil uangnya gitu kan. Waduh, rasanya nggak terima gitu, rasanya sakit sekali. Dan keesokan harinya mau sekolah juga nggak nyaman gitu ya, mau sekolah nggak nyaman, uring-uringan dan lain sebagainya karena sudah merasa nggak nyaman. Dan orang tua saya lihat, ketika dia melihat ini, ternyata orang tua saya ikut ke sekolah. Saya ikut ke sekolah dan akhirnya ditanya dan lain sebagainya. Ternyata memang terjadi kesalahan, bukan saya ambil gitu kan. Tapi yang mau saya bilang ya, difitnah itu tidak menyenangkan. Dan mungkin saudara juga merasa, wah ini saya dalam situasi saya difitnah. Dan hari ini kita belajar bagaimana Yesus yang tadinya diserukan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, di bacaan kita dari Lukas pasal 23 yang pertama. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Sidang apa? Sidang agama, di mana Hanas dan Kayafas, menantu dan mertua, menghakimi Yesus dan memperlakukan Yesus dengan tidak adil. Karena mereka tidak bisa membunuh Yesus, tidak bisa memberikan hukuman mati karena pengadilan agama kan. Kalau pengadilan agama menjatuhkan hukuman mati, tidak agamawi sekali kan. Jadi mereka mencari cara, ini saatnya kita bawa dia ke Pilatus. Dan apa yang terjadi? Mereka menuduh Yesus dengan 3 tuduhan. Yang pertama menyesatkan, yang kedua melarang membayar pajak, dan yang ketiga mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Waktu mereka komplain tentang ini, menuduh tentang ini, Pilatus nggak peduli. Yang pertama dan yang kedua, Pilatus nggak peduli. Menyesatkan dan melarang, Pilatus nggak peduli. Ayat berikutnya, Pilatus bertanya, engkaukah raja orang Yahudi? Kenapa kalau dia raja berbahaya? Bisa-bisa nanti orang Yahudi tidak bayar
pajak kepada kaisar. Ini yang ditakutkan oleh Pilatus. Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Nah, kata Pilatus kepada imam-imam dan kepada kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Nah, Pilatus, siapa Pilatus? Orang Yahudi yang mengerti hukum Romawi. Jadi penulis ingin kita melihat ini orang Romawi, bukan orang Romawi ini, Pilatus ini tidak menemukan kesalahan menurut hukum mereka. Dan selanjutnya, tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya ia mengasuh rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Dan kalau tadi soal pajak, Yesus mendorong membayar pajak kan? Di Matius 22 ayat 22, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Seandainya Yesus katakan tidak bayar pajak, maka kita akan bersuka cita. Makanya nggak perlu risau PPN naik dan lain sebagainya. Tapi masalahnya Yesus katakan bayarlah kepada kaisar. Jadi tuduhan mereka itu tidak betul. Nah, ayat berikutnya, ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya apakah orang itu seorang Galilea. Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes. Herodes ini raja orang Yahudi, ya, raja boneka yang diangkat oleh Romawi, kaisar Romawi. Agar apa? Agar menertibkan bangsa Israel dan tetap bayar pajak ke kaisar. Ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu juga di Yerusalem. Mengapa mereka di Yerusalem? Karena akan ada festival agama yang besar. Jadi biasanya di dalam festival takut ada keributan dan lain sebagainya, takut ada pemberontakan. Makanya Pilatus dan Herodes berada di sana. Nah, Herodes raja orang Yahudi yang mengerti hukum Yahudi. Dan apa yang terjadi setelah dikirim ke sana? Next slide. Lalu Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam dan kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Berikutnya, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Ternyata Pilatus tidak menemukan kesalahan. Herodes juga sama, tidak menemukan kesalahan. Malah mereka mengolok-olok dan menista Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa waktu Yesus dituduh di depan Pilatus dia tidak membela diri? Kan bisa aja kan, saya luruskan itu. Kita kan suka kan, wah kalau dituduh, wah nggak gitu tadi, diluruskan gitu. Tapi Yesus memilih diam waktu dituduh di depan Pilatus. Karena Yesus tahu dia akan tiba waktunya menghadapi pengadilan surgawi di mana dia harus berbicara mengenai saudara dan saya. Dan pada saat itu mungkin yang dituduhkan kepada kita benar, tapi Yesus akan menjadi pembela kita. Kenapa? Yesus yang dituduh tidak benar sudah menanggung bagi saudara dan saya. Dan tadi dia dihina, tidak hanya itu, dihina di depan Herodes dan pemimpin-pemimpin agama. Dan di dalam hal itu juga Yesus memilih untuk diam. Nah, kenapa Yesus memilih diam? Nah, di dalam hidup ini sering terjadi kan. Kadang-kadang yang hina kita adalah orang-orang yang terdekat. Yang hina mungkin yang ikut makan di antara 5.000 orang. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, mungkin sebagian dari mereka juga ikut di sana. Nah, Yesus datang untuk apa? Memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan seringkali dengan perkataan kita bisa konflik satu dengan yang lain. Dan kalau kita berkata apa yang dilakukan Tuhan lebih penting daripada apa yang dilakukan manusia, jika hari ini kita merasa terhina, mari lihat kepada Yesus yang menanggung penghinaan tapi tidak membalas sama sekali. Nah, Yesus benar atau salah? Benar ya. Yesus apa yang Yesus lakukan? Apakah dia bersalah gara-gara menyembuhkan orang, gara-gara memberikan makan banyak orang? Tidak ada kan?
Dan tidak ada yang temukan bahwa Yesus bersalah. Pilatus menemukan Yesus tidak bersalah. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam dan kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati kepadanya." Berikutnya, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Jadi menurut undang-undang Romawi, Yesus tidak salah. Dan menurut undang-undang Yahudi, Herodes juga tidak salah. Kenapa? Karena Herodes mengirimkan kembali kepada Pilatus. Dan di Injil lain mungkin yang paling kita ingat, Pilatus mencuci tangan. Tapi di dalam Injil Lukas ini menarik. Itu tidak ditampilkan, tetapi kedua hukum ini ditampilkan agar kita mengerti bahwa mungkin secara hukum Romawi ya mungkin tidak salah. Bagaimana dengan hukum Yahudi, kira-kira begitu ya? Juga tidak salah. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Kenapa pada waktu itu hukuman mati dan salib? Agar orang yang memberontak kapok. Jadi dibuat di depan semua orang, jangan macam-macam. Tidak hanya dirimu, semua bangsa juga bisa habis kalau memberontak kepada kaisar. Nah, berikutnya, jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Nah, di Alkitab kita, di Alkitab tertulis juga ada tanda kurung ini. Ini semua ahli sekolah Alkitab mengatakan bahwa Lukas tidak menulis ini, tapi ditambahkan biar mirip dengan Injil yang lain. Artinya waktu Pilatus bilang begini, aku mau menghajar dia lalu melepaskannya, ayat 18, mereka langsung teriak. Mereka berteriak bersama-sama, nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Siapa Barabas? Ia dimasukkan ke dalam penjara berhubungan dengan suatu pemberontakan melawan hukum Romawi Kaisar yang telah terjadi di dalam kota, dan karena pembunuhan melawan hukum apa? Hukum Taurat, hukumnya orang Yahudi. Jadi ini Yesus kebalikannya. Yesus tidak melawan hukum Romawi dan Yahudi, sedangkan Barabas melawan keduanya. Tapi demikian mereka berteriak, lepaskanlah Barabas bagi kami. Ayat sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Berikutnya, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati kepadanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Untuk beberapa kalinya Pilatus berkata, ketiga kalinya. Artinya Pilatus sangat yakin Yesus tidak bersalah. Tapi mereka berteriak, ayat 23. Mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Dengan teriak-teriak mereka menang. Yang pertama, tadi kita belajar Yesus menanggung tuduhan yang seharusnya dituduhkan kepada kita. Yesus diam dengan apa yang dituduhkan kepadanya. Yang kedua, Yesus menanggung hinaan yang seharusnya kita terima. Biasanya orang kalau kalah atau berdosa dihina, tapi Yesus menanggung hinaan kita dan dia diam. Yang berikutnya, Yesus menanggung hukuman saudara dan saya. Nah, penulis ingin melihat bahwa siapa sebenarnya yang membuat Yesus harus dihukum mati? Apakah imam-imam agama? Apakah Pilatus atau Herodes? Siapa yang membuat Yesus harus dihukum mati? Bayangkan untuk sesaat kita adalah Barabas. Dalam 5 menit ke depan kita akan dihukum mati. Bayangkan ya, kita Barabas. Kita akan dihukum mati. Tiba-tiba ada panggilan, dibatalkan. Yang mati adalah, bagimu adalah Yesus, diganti gitu kan. Exchange, cross, ya kan? Seharusnya kita yang mati, tapi seharusnya Barabas yang mati, tapi akhirnya Yesus yang mati. Bagaimana perasaan Barabas waktu itu?
Waktu saya dibela orang tua saya dari kasus yang di sekolah itu, wah rasanya, lega. Rasanya harga diri saya dipulihkan kembali. Bagaimana perasaan Barabas waktu itu, waktu dia diganti dengan Yesus? Tentunya dia pasti merasa kaget, tidak menyangka, dan tentunya bersukacita. Tapi Barabas itu salah. Barabas melakukan dua kejahatan. Yang pertama, memberontak terhadap Kaisar Romawi. Yang kedua, membunuh. Nah, bayangkan kalau kita adalah Barabas. Dan penulis dari kitab Lukas ingin melihat bahwa sebenarnya yang membuat Yesus dihukum mati adalah saudara dan saya. Dan dia menanggung semua tuduhan, hinaan, bahkan hukuman yang harus kita terima dengan dirinya. Nah, pada suatu hari DPR dan pemerintah Kota Medan rapat. Kenapa? Karena banyak orang kena tilang gara-gara melanggar lampu lalu lintas. Karena banyaknya pelanggaran, maka banyak denda. Ya, kemarin saya juga kena denda karena suatu pelanggaran. Ya. Nah, karena banyak pelanggaran kena denda, akhirnya semua masyarakat Medan komplain. Kalau bisa, kalau melanggar nggak usah didenda gitu. Bisa nggak Pak DPR sebagai wakil rakyat? Karena ini baru pandemi, susah gitu kan. Nah, akhirnya dirundingkanlah di kantor DPR. Oh bisa, mulai nanti yang melanggar lampu lalu lintas tidak akan kena denda lagi. Ini bisa diubah. Jadi semuanya sepakat. Karena ini peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi semua warga juga senang, nanti nggak kena denda lagi. Nanti polisi yang sibuk mengamankan, kira-kira begitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan yang satu ini? Hukum api. Nah, kalau kita pegang api, kira-kira terbakar nggak? Bisa nggak kita bilang ke DPR, ubahlah kalau pegang api, jangan terbakar. Kira-kira bisa nggak? Masa nggak bisa? Tadi kan bisa mengubah lalu lintas kan? Nah, api bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, hukum api, siapa yang megang api pasti terbakar. Demikian juga dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa Dia menjadikan dirinya hukuman bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena hukum ini tidak bisa diubah. Jadi yang bisa membayarnya siapa? Allah sendiri yang menjadi manusia dalam diri Yesus, yang menggenapi semua hukuman untuk saudara dan saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Engkau yang mengambil tempat kami ya Tuhan, sehingga kami yang tadinya harus dihukum menjadi anak-anak Allah yang dibenarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.